a'iddu dzalika li adhyafika. Ini setumpuk kurma ini saya siapkan untuk tamu-tamu. Ama takhsha an yakuna laka dukhanun fi nari jahannam. Apakah engkau tidak takut setumpuk kurma ini nanti akan menjadi asap api neraka? Apa maknanya? Tak boleh menumpuk makanan sampai membuat fakir miskin tidak makan. Ibu sebelum kemari ini di rumah ada tak makanan? Kalau gitu jadi api neraka lah itu Pak Ustadz. Kalau sampai ada anak yatim fakir miskin tak makan, turun laknat Allah SWT. Inti dari hadis ini adalah jangan menumpuk makanan sehingga lupa bersedekah. Anfik ya Bilal, jangan kau tumpuk, anfik, infakkan. Kenapa Nabi tak mengatakan sedekahkan? Kalau dia bentuk benda namanya infak. Kurma, infak. Air putih, infak. Kue, infak. Kalau dia tidak bentuk benda, sedekah. Lewat kita ada bapak-bapak tua tak sanggup dia memikul barang, mau dinaikkan ke sepeda motornya. Berhenti kita sejenak, kita tolong. Itu apa namanya? Sedekah. Likulli sulama minkum sedekah. Setiap tulang-tulang ini mesti ada sedekahnya. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, sedekah. Mengangkatkan barang tak sanggup, berzikir tak sanggup, tabassumika fi wajhi akhika sedekah. Senyummu ke wajah saudaramu sedekah. Ibu-ibu senyumnya ke ibu-ibu. Ke laki-laki boleh, lakinya, bukan laki orang. Banyak perempuan ke laki orang dia senyum, ke laki sendiri senyum juga pas Idul Fitri. Jadi itu beda antara infak dengan sedekah. Kalau dalam bentuk benda namanya infak. Yang kaya-kaya, yang punya duit, yang punya beras, yang punya kue, infak. Kami yang tak kaya, yang tak punya duit, jangan berkecil hati. Masih ada sedekah. Mengangkatkan barang yang berat, membuang kotoran dari jalan, membuang duri. Keluar kita tengok jalan nampak paku berserak. Tapi sekarang terbalik pula. Ada orang sengaja menyerakkan paku. Kenapa diserakkannya? Rupanya 5 meter sesudah dari paku itu dia membuka tambal ban. Anfik ya Bilal, berinfaklah engkau wahai Bilal. Wala takhsha min zil arsy iqlalan. Jangan khawatir, jangan takut min zil arsy, dari dia pemilik arsy. Makhluk Allah yang paling besar bukan malaikat. Makhluk yang paling besar adalah arsy. Arsy artinya singgasana. Iqlalan, jangan takut Allah memberi engkau rezeki sedikit. Tak ada yang sulit bagi Allah mau ngasih rezeki. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Apa ditakutkan? Simpan, 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 simpan sampai duit itu tak laku lagi. Simpan, simpan. Kenapa belum berinfak sekarang? Nantilah Pak Ustadz, berinfak kalau anak ini sudah tamat pondok, di pondok besar biaya. Tamat pondok tak juga berinfak. Kenapa? Anak kuliah, tinggi pula UKT. Nantilah Pak Ustadz kalau anak ini sudah tamat kuliah, tak juga berinfak. Kenapa? Persiapan menikahkan anak, mahal pula sewa hotel. Nantilah kalau anak ini sudah nikah, berinfak, tak juga berinfak. Kenapa? Cucu mau lahir, menantu pula suka tidur siang, khawatir sesar.
menabung. Nantilah Pak Ustadz kalau cucu ini sudah lahir. Tak juga. Kenapa? Takut biaya cucu tak sekolah. Akhirnya sampai mati tak berinfak. Jangan pernah takut, kasihkan aja, akan diganti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak percaya Pak Ustadz diganti Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini direkam nih, melalui YouTube, melalui TikTok, masuk ke internet, dapat duitnya tiap bulan. Ada Ustadz ambil duit nih? Tak ada, seperak tak ada ambil. Habis untuk beli beras, untuk biaya operasional, untuk beasiswa santri berprestasi hafal Quran. Tak miskin kita, kaya kali pun tidak, susah pun tidak. Tengoklah tu Ustaz Somad tu kurus tak makan. Makan saya bilang tak makan. Saya ini kurus bukan kata tak makan. Ini memang sudah takdir. Jangan takut, karena rezeki itu bukan punya kita. Allah yang mengatur. Kalau memang punya kita, yang udah di tangan orang pun pindah ke tangan kita. Tapi kalau memang bukan punya kita, yang sudah di dalam mulut pun jatuh. Betul? Berapa kali ibu yang sudah tersuap, tersedak, jatuh. Ini makan kucing. Rupanya bukan rezeki kita, rezeki kucing. Di dalam makanan kita itu ada rezeki kucing. Mana dia? Tulangnya. Makanya kalau makan jangan sampai tulangnya pun habis. Rumah makan tulang lunak, tulang tak bersisa, meleleh air mata kucing. Apalah lagi untuk kami, kata kucing. Habis makan daging kambing, sapi, tulangnya jangan dibiarkan di dapur, cepat campakkan ke tong sampah. Kenapa? Karena tulang-tulang itu makanan jin. Mana dalilnya? Innahu ta'amu ikhwanikum. Tidak boleh istinja pakai tulang, karena tulang itu makanan saudara kalian. Itu maka sapi kambing mesti disembelih atas nama Allah. Jin Islam makan tulang. Sekarang tulang pun tak bersisa. Habis kata jin, apa untuk kami lagi? Cuma banyak orang diganggu jin sekarang. Makanan jin pun dibantainya juga. Itulah. Ada sudah masing-masing. Manusia dapat dagingnya, kucing dapat tulangnya. Tapi ada yang di dalam lubang-lubang itu yang tak bisa dimakan kucing. Apa dia? Lemak-lemaknya, sumsumnya. Jatah siapa itu? Semut. Semut makhluk terkecil di dalam tanah, dalam lubang kayu. Ada rezekinya ditetapkan Allah SWT. Tak berkaki, tak bermata, tak bertangan, tak berkulit. Cacing. Cacing tak berkaki, cacing tak bertangan, tak bermata, buta cacing. Tinggal di dalam tanah. Kalau naik dia ke atas tanah mati karena cahaya matahari, karena tak berkulit. Tapi tak ada cacing yang tak makan. Apa makanan cacing? Kita. Hebat apa tak hebat? Kita inilah yang akan dimakan cacing. Makanya ibu kalau punya laki hobi memancing, asik menyiksa cacing, mencucuk cacing, mematang kail mata pancing, nah, bilang, abang aku tidak marah, abang pergi, tapi hati-hati bang, nanti abang dimakan cacing. Kau makanan kau apa? Ayam kremes. Kau makanan kau apa? Sop tunjang. Kau makanan kau apa? Kari, sate. Kata cacing, makanan aku kau. Begitulah Allah mengatur rezeki itu. Presiden makan daging, gubernur makan ayam, bupati makan ikan. Cacing makan presiden, makan bupati, makan gubernur. Semua pejabat-pejabat itu mati dimakan. Tahu.
Apa mau disombongkan? Rawahul Bazzar. Hadis ini diriwayatkan oleh imam, namanya Imam Al-Bazzar. Nama kitabnya Musnad Al-Bazzar. Sanadnya, ini hadisnya ini sahih atau tak sahih Pak Ustaz? Bi isnadin hasan. Sanadnya hasan. Wa Tabrani, Imam Tabrani binahwihi, sama. Itu tadi hadis yang disampaikan Ustaz Somad itu di mana? Musnad Al-Bazzar. Ada dari dalam kitab lain, Al-Mu'jam Al-Kabir, Imam At-Tabrani. Kitab yang dibacanya itu apa kitabnya? Mukhtasar At-Targhib wa Tarhib. 277. Wa an Asma, dari Asma binti Abi Bakar. Abu Bakar Siddiq punya anak namanya Asma. Apa hubungannya dengan Aisyah, saudara kandung Aisyah radhiyallahu anhuma? Qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuki fayuka alai. Jangan tutup bejana, mangkok tempat gulai, dandang tempat nasi, piring tempat ikan, jangan ditutup. Maksud ditutup di situ jangan diikat, kata-kata kiasan. Jangan ditutup sehingga tertutup pula rezeki. Tapi jangan gara-gara ini semua dibuka, gula itu buka, habis masuk, lalat masuk. Ini kata-kata kiasan. Jangan ditutup maksudnya pelit, bakhil, medit, kedekut, kikir, karena tertutup pula rezeki engkau. Siapa tamu yang datang ke rumah nih, pesan saya ke anak-anak santri, siapapun tamu yang datang ke rumah nih, buatkan teh, kasih kuih. Suruh masuk, buatkan teh, kasih kuih. Kalau jam makan pagi, habis saya pengajian Rabu, datang dia jam 7, belikan lontong. Kalau jam makan siang jam 12, kasih makan siang. Kalau jam makan malam jam 7, jam 8, kasih makan malam. Ku hadiahkan pahalanya untuk almarhumah Hajah Rohana dan almarhum ayah. Nanti saya sampaikan ke ustazah. Tidak pakai duit yayasan, pakai duit pribadi. Sampai sekarang tidak susah saya gara-gara itu. Jangan ditutup. Kadang kita bertamu ke rumah orang, banyaknya toples di situ, tapi bertutup semua. Kita segan membuka, dia pun tak ada buka-bukanya. Maka saya kalau datang tamu, tehnya saya tuangkan, saya kasihkan. Kalau ada kue, tutupnya saya bukakan, saya rantai. Kenapa Ustadz buat begitu? Karena saya pernah bertamu ke rumah orang, teh tak dituangnya, saya segan. Padahal saya tengok sedap kali teh manis. Kue, bolu, pastel, apa ada di situ, berplastik. Cemana lah kita mau? Segan lah kita membuka. Segan lah. Kamera dia menyala, streaming Cemana kita mau buka? Makanya kadang heran, tak usahlah pala buka kan Pak Ustadz, pandainya kami membuka. Segan nanti kalian, saya bukakan. Dibagi. Sampaikan ustazah nanti belikan kue supaya apa? Diturunkan Allah rezeki. Tak usah takut, Allah tu maha kaya, Allah membalas semuanya. Jangan takut fakir, jangan takut miskin, jangan takut susah. Tak ada yang sulit bagi Allah. Itu maka tiap hari kita disuruh baca Yasin, karena di situ kita diingatkan, innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Bukan banyak hurufnya, cuma 2, kaf sama nun, kun fayakun, jadi. Jangan takut, jangan cemas. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, amfiqi, berinfaklah engkau, awinfahi awindahi, berinfaklah engkau,
berinfaklah engkau, berinfaklah engkau. 3 kata maknanya satu. Anfiqi, infahi, indahi. La tuhsi, jangan berkira-kira, jangan berhitung-hitung. Fayuhsiyallahu alaik, kalau kau berhitung-hitung nanti Allah berhitung-hitung pula sama kau. Kalau ngasih jangan berhitung-hitung, karena nanti Allah berhitung-hitung pula sama kau. Jangan berkira-kira, nanti Allah berkira-kira pula sama kau. Kenapa Allah ngasih kita berkira-kira? Karena kita ngasih berkira-kira. Jangan berkira-kira sama Allah, nanti dikasihnya kita setengah napas. SO nama penyakitnya, sosa ongo. Sosa ongo. Gara-gara kita berkira-kira sama Allah. Jangan berkira-kira sama Allah, kasih aja, dibalas Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang sekarang nih berkira-kira sama Allah Subhanahu wa ta'ala, sama tetangga berkira-kira. Kalau pergi dia ke rumah makan yang kaya-kaya, yang mewah-mewah itu tak ada berkira. Datanglah tukang bayarnya, Bapak mau bayar di sana atau bayar di sini? Sini aja, pakai kartu kredit atau mau cash aja. Saya bayarkan ya Pak. Iya, sudah dibayarkan, baliklah, dia balikkan. Ini ada uang kembalian 50.000, ambil aja. Di rumah makan mewah 50.000 kecil. Pas menawar di pasar pagi Selasa, ini berapa? 5.000, 3 ya. Orang rumah makan kaya-kaya tuh mencari kaya. Orang yang berjualan di pasar pagi itu mencari cari makan. Anaknya mau sekolah, janganlah menawar macam membunuh. Udah jam 12 siang hari, dari pagi udah dikupasnya, di siangnya ikan itu. Datanglah kita belanja jam 12, memeriksa insang ikan dulu. Mana ada insang ikan merah jam 12 siang? Ikan itu dibawa dari Padang sana. Jangankan insang ikan, insang kita pun putih udah dibawa dari Padang. Ini periksalah pula. Rupanya ibu orang yang ke-25 yang menengok insang ikan. Balik kami sama ustazah belanja di pasar Dupa. Dekat parkir tuh ada nenek-nenek tua jual jambu. Saya bilang beli jambu nenek itu 2 kilo. Tak usah tawar-tawar, mungkin belum makan dia, mungkin Allah nanti membalas. Jadi kalau kita berkira-kira pula Allah. Kalau kita tak sampai hati menengok orang, Allah akan lebih membalas dengan tak sampai hati. Makanya almarhumah mak saya tak pernah mau ikut kalau saya membonceng dia ke pasar pagi Arengka. Kau jangan ikut, kau tunggu aku sini. Kenapa? Karena kalau dia menawar, saya bisik, tak usah tawar mak, beli aja. Tak usah tawar. Dia rupanya menawar, itulah nikmat lagi dia. Asal minta bonceng sama saya ke pasar pagi Arengka, boncengkan aku ya. Kau sini, aku jalan ke dalam. Kenapa lah dia ni tak mau saya kawani ke dalam? Rupanya dia menawar. Saya bilang tak usah ditawar mak, anak dia mau bayar uang sekolah, bini dia mau ke salon, mau belanja. Udahlah dipajak nih di pasar nih, dia kena kutip retribusi. Di sini dia kena marah sama Satpol PP. Di rumah lagi kena amuk sama bininya. Itulah laki bodoh. Kapan lagi dia mendapat kebahagiaan? Betul juga kata kau, kata mak saya.
Habis itu besok tawarnya juga lagi. Nah, begitulah rupanya kita ini. Maka kata Nabi SAW, wala tu'i fayu'i Allahu alaika. Jangan sampai engkau terlalu cermat memata-matai duit, memata-matai makanan, maka Allah pun akan mempersedikit rezeki. Kalau mau kasih, kasih aja. Ini ada orang memasak, berapa kita masak? Buat porsi agak 10 orang. Nanti kalau ternyata tamunya cuma datang 5, sisanya bagikan siapa-siapa yang mau makan, bagi. Alhamdulillah, kalau ibu hatinya lapang, bapak hatinya lapang, sejalan ibu sama bapak, alhamdulillah. Jadi saya kalau pulang dari Batam, pulang dari Makassar, pulang dari Papua, pulang dari mana, itu makanan itu udah dibungkus ustazah, bungkus. Ini untuk santri, ini untuk media, ini untuk ini, ini untuk ini, untuk ini. Belum lagi saya suruh bagi, udah dibagi-baginya. Bahkan yang tak untuk dibagi pun dibaginya juga. Manalah kue yang ku bawa tadi, udah habis ku bagi katanya. Jadilah, daripada disimpan sampai berjamur, busuk. Kalau kata orang tua-tua namanya busuk berteduh. Kenapa disebut busuk berteduh? Makanan itu kalau bisa biarlah busuk di lambung, jangan karena busuk berteduh. Dibuka kulkas, boserak makanan berjamur busuk. Kalaulah disedekahkan kemarin, kalaulah dibagikan, jangan membagikan makanan busuk. Buah-buahan, sayur-sayuran, gulai, cicipi dulu, baru dikasih. Jangan kue bagus, cantik, tengok bawah, expire. Orang karena yang ngasih kita makannya aja, dimakan jam 1, jam 2 meninggal. Bawa ke rumah sakit, hasil ronsen, meninggal. Zolim kita, aniaya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membuat seperti yang kita lakukan. Kalau lancar kita membagi, lancar pula rezeki kita. Kalau lepas kita membagi, dilepaskan Allah pula rezeki itu untuk kita. Kalau kita mengirit, memperdikit, menghitung-hitung, mengamat-amati, untuk ibu ini kasih segini, untuk ini kasih segini. Kenapa lain? Karena dia dulu waktu balik dia kasih aku segini, maka balasnya segini. Ada pula catatannya itu. Jangan. Allah Subhanahu wa ta'ala tak suka begitu. Hadis ini yang nomor 277 muttafaqun alaih, ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Penjelasannya, infahi wandahi, artinya bersedekahlah. As-salasatu bimakna wahid, anfiqi, infahi, indahi. 3 kata ini artinya satu, berinfaklah. La tuki, la tusaddil wi'a, jangan tutup tempat makanan, pelit, bakhil supaya tak dimakan orang, nanti kau juga akan ditutup rezekimu. Wa huwa ar-ribat alladhi yurbatu bihi. La tamna'i ma fi yadik, jangan larang orang untuk memakan rezeki yang sudah dibagikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah dari penyakit bakhil. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang selamat dari penyakit bakhil, itulah orang yang beruntung. Bu, saya mohon izin permisi ke toilet sebentar ya, kata tamu. Ya silakan maju ke depan. Pas pergi tamu ini ke dapur, ditengoknya di dalam tempat gula itu garpu. Kok bisa di dalam tempat gula? Biasa dalam tempat gula itu apa? Sendok. Ini garpu. Saking pelitnya. Saking pelitnya untuk ngambil gula itu garpu.
Datang tamu, asal udah mau bangkit, tamu tuh udah mau bangkit, tunggulah sebentar. Lah tak sempat lah kami buat teh ini. Tunggu sebentar ya. Udah mau pulang. Kalau gitu kok izinlah saya. La ilaha illallah. Tunggu sebentar. Sampai mau sejam kita balik, tak juga datang teh. Pernah ibu ngalami macam itu? Maka sebelum tamu itu datang, siapkan dulu makanan. Datang nanti saya jam 1, siapkan makanan. Supaya apa? La man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, muliakan tamu. Santri ini tidak diajar hadis. Santri ini tidak hanya diajar hadis baca Quran, mereka mengalami sendiri karena dia punya jadwal untuk menerima melayani tamu. Jadi mereka ini 3 tahun, 4 tahun, sekarang masuk tahun keempat, sudah menengok sendiri macam mana melayani minuman, makanan, kue, tamu. Nanti kalau dia jadi ibu rumah tangga, kalau dia jadi ustazah, dia akan melakukan perbuatan yang sama macam dia dulu belajar, insya Allah. Ibu doakan supaya anak-anak ini sukses. Insya Allah mereka ini tak akan pelit, tak akan bakhil, karena dia sudah menengok sendiri. Coba kalau Ustaz terbakhil, alah Ustaz Somad ceramah aja ngomong, tamu datang, air putih pun payah keluar. Mereka sudah menengok sudah macam mana memuliakan tamu. Ini kadang orang kalau tamu ini datang tengok dulu status. Kalau RT air putih, kalau RW teh manis, kades kopi susu, kadus bandrek. Kita sama, mau gubernur, mau bupati, mau kades rimbo panjang, tetap teh manis. Yang dikasih kopi kalau minta. Saya Pak Ustadz ngantuk kali, minta kopi, baru dikasih kopi. Kenapa Ustadz tak kasih tamu itu minum kopi? Hidup sudah pahit, jangan minum kopi pahit. Kasih dia minum teh manis. Betul Sami? Berikutnya hadis nomor 278 dari Bilal. Oh, jadi Bilal itu ada juga meriwayatkan hadis Pak Ustaz? Adalah. Biasanya hadis dari Aisyah, dari Abu Bakar, dari Umar, dari Abdullah bin Abbas. Ada Bilal meriwayatkan hadis. Radhiyallahu an. Qala li Rasulullah. Rasulullah berkata, "Ya Bilal, wahai Bilal, mut faqiran wala tamut ghaniyan." Matilah engkau dalam keadaan fakir, jangan mati kaya. Apa maksud mati fakir jangan mati kaya? Jangan menumpuk harta, itu maknanya. Tapi kalau kita mati meninggalkan harta, boleh apa tak boleh? Kalau mati tak boleh meninggalkan harta, takkan ada ayat warisan. Untuk apa ayat warisan kalau tidak mati meninggalkan harta? Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Para suami kamu dapat setengah harta istrimu kalau tak ada anak. Kalau tak ada anak, suami dapat setengah. Kalau ada anak, suami dapat 1/4. Ibu hitung-hitung sendirilah berapa gelang, rantai. 1 miliar Pak Ustadz, 500 untuk dia. Ibu kalau punya duit 1 miliar, untuk bapak tuh 500 juta. Itu kalau duit 500 juta ibu meninggal, yang menangis itu sebelah aja. Kalau ada anak 1/4, 250 juta. Yang 750 dibagi ke ahli waris. Anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Untuk apa ada ayat warisan kalau tak boleh mati meninggalkan harta? Lalu apa makna hadis kun mut faqiran? Maksudnya jangan menumpuk harta sampai lupa berinfak. Itu maksudnya. Qultu fa kaifa li bidzalik? Bagaimana saya bisa mati dalam keadaan fakir wahai Rasulullah? Gimana caranya? Nabi menjawab, ma ruzikta fala takhba.
Kalau kau dapat rezeki jangan sembunyikan. Dapat rezeki jangan sembunyikan. Wa masu'ilta fala tamna. Kalau kau diminta jangan ditahan. Kalau datang orang minta kasih, jangan ditahan. Tapi ingat, jangan sampai kasih semua sehingga orang yang wajib kita nafkahi tak dapat. Saya wajib menafkahi 3: istri, anak, orang tua. Ibu, siapa yang wajib ibu nafkahi? Ibu perempuan tak wajib menafkahi siapa-siapa. Nah, itulah enaknya jadi perempuan. Suami ibu, siapa yang wajib dinafkahinya? 3: ibu, anak ibu, orang tua, wajib dinafkahi. Perempuan tak wajib menafkahi siapa. Jadi kalau ibu bekerja dapat duit ibu itu bulat untuk ibu. Bapak bekerja dapat sebulan 10 juta, ibu bekerja sama 10 juta. Apa bedanya? Duit ibu bulat 10, duit dia 10 dibagi untuk belanja ibu, untuk belanja anak, belanja orang tua. Jadi kalau begitu sedap jadi perempuan apa laki-laki? Diam pula. Fakultu ya Rasulullah wa kaifa li bidzalik, bagaimana saya tidak menyembunyikan rezeki? Huwa dzaka awin nar, kau lakukan ini atau kau masuk neraka karena tidak membayar zakat, pelit, tidak bersedekah, berinfak, pelit. Orang kalau mati hartanya ikut atau tinggal? Mana ada harta tinggal? Mana ada harta ikut? Tinggal semua. Rawahu Tabrani, hadis ini diriwayatkan Imam At-Tabrani. Abu Syekh diriwayatkan Imam Abu Syekh fi kitab Ats-Tsawab, dalam kitab Ats-Tsawab. Tsawab artinya balasan pahala. Wa may yurid tsawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid tsawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzish. Tsawab artinya balasan pahala. Ini hadisnya ini sahih apa tidak sahih Pak Ustaz? Wa sahhahul Hakim, kata Imam Al-Hakim hadisnya hadis sahih. Bunyi lafaznya alqallahu faqiran, ilqallaha faqiran wala talqahu ghaniyan. Kalau bisa kita jumpa sama Allah dalam keadaan fakir, tidak ada di hati kita ini apa-apa. Fakir artinya tak punya apa-apa, tak ada dalam hati kita ini apa-apa. Semuanya kita serahkan pada Allah SWT, tapi tetap meninggalkan harta untuk ahli waris.